kita percaya bahwa kita bisa tiba di minggu keempat ini hanya oleh karena rahmat dan kasih Tuhan. Dan di minggu ini kita boleh ada dalam bulan Rekomene dan perayaan hari ulang tahun perayaan hari ulang tahun gereja persekutuan gereja Indonesia yang ke-75 tahun. Dan sesuai dengan tema pemberitaan kita yang dikirimkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Paulus yang Kristus menjadikan mata hatimu terang. Saya ulangi, Kristus menjadikan mata hatimu terang. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi, Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23 yang menjadi nas pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, dari tema ini kita bisa buat beberapa pertanyaan sederhana untuk memahami berikut ini antara lain. Apa itu mata hati? Mengapa Kristus menjadikan mata hati kita terang? Dan apa maksud dan tujuan dari Kristus menjadikan mata hati kita terang? Bapak Ibu saudara-saudara, hati sering mewakili pusat kehidupan fisik, emosi, mental, dan spiritualitas seseorang. Sedangkan mata hati merujuk pada persepsi batin kita, yaitu kemampuan yang terdalam dan manusia untuk mengerti sesuatu. Kita sadar semua bahwa hati adalah pusat pengambilan keputusan, baik keputusan yang baik maupun keputusan yang salah. Supaya kita dapat mengenal Allah dengan lebih dalam, maka tujuan dari mata hati yang diterangi oleh Kristus adalah supaya kita tidak hanya percaya, tetapi juga mengenali Tuhan dalam totalitas keseluruhan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, tentang mata hati yang diterangi oleh Kristus ini disampaikan oleh Rasul Paulus setiap kali ia berdoa bagi jemaat Efesus yang pada waktu itu sedang ditahan dalam penjara di Roma. Menarik dalam doa Paulus ini, ia tidak meminta kekayaan, umur panjang, kebahagiaan, dan damai sejahtera bagi jemaat, tetapi ia meminta kepada Allah dua hal, yaitu yang pertama, ia meminta roh hikmat dan wahyu, supaya dapat semakin mengenal Allah dengan benar. Dan yang kedua, supaya Allah menjadi mata hati jemaat terang, menjadi terang. Sedangkan itu doa menjadi sarana bagi Paulus untuk mengkomunikasikan dengan Tuhan. Doa tidak sekedar sebuah kegiatan rutinitas, namun dengan doa keseluruhan iman yang teguh. Doa dengan sungguh-sungguh meminta mohon kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mengapa Paulus dalam doanya ini tidak meminta kekayaan, umur panjang, dan kebahagiaan kepada jemaat Yesus, melainkan ia memohon agar Allah memberikan roh hikmat dan mata hati yang diterangi oleh Tuhan.
kami nilai sampai ke dalam hati, sehingga kita tidak bisa membohongi Tuhan. Saya percaya bahwa banyak yang sudah mau menjadi Kristen, tetapi ada yang belum sungguh-sungguh mengalami Yesus Kristus dalam hidupnya. Pantas saya dikasih dari mana kita bisa hidup. Misalnya percaya Tuhan supaya bisa kaya, percaya Tuhan supaya umur panjang, sukses, bahagia, dan sebagainya. Padahal itu tidak yang utama dari hari Kristen. Sebab firman berarti mengalami Tuhan dan menjadikannya sebagai juru selamat kehidupan kita. Bukan hal yang utama dan terutama. Tuhan adalah segala-galanya bagi hidup kita. Cuma pada saya, orang yang betul-betul mengalami dan memahami Tuhan pasti selalu hadir dalam setiap tantangan dan cobaan. Maka yang diperlukan dari kita sekarang ini adalah marilah kita berdoa untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan menerangi mata hati kita, agar kita mampu mengenal dan mengalami Tuhan secara dalam, dan kita hidup dari janji-janji-Nya. Dia berjanji ketika kita mengandalkan Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapannya dan perintah-perintahnya dalam seluruh eksistensi kehidupan kita, maka kita akan menjadi. Tapi ketika kita melanggar dan melakukan hal-hal yang keliru, tidak melakukan ketetapan-ketetapan yang Dia berikan kepada kita, maka sudah pasti kita akan menjadi. Supaya apa? Kita mau bertobat. Hanya dengan itu maka kita dapat menata masa depan, yaitu hidup yang sehat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kesaksian dan pelayanan di jemaat, tentunya sikap saling menolong terbangun dalam kehidupan kita. Sebagai pemimpin gereja maupun pemimpin di tengah masyarakat, mendoakan umat dan anggota masyarakat pun sebaliknya, umat dan anggota masyarakat mendoakan pelayan atau pemimpin gereja dan pemimpin masyarakat. Berdoa memohon kuasa Roh Kudus agar kita memiliki hati yang tenang dalam melihat karya dan rencana-rencana Allah bagi kita dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah bagi manusia dan dunia ini. Hal ini penting sebab berbagai tantangan dan zaman godaan, kerajinan yang menjurus membuat mata hati kita sebagai pelayan atau pemimpin dan umat menjadi gelap, sehingga kita tidak dapat melihat kuasa kemuliaan Tuhan dan mengakibatkan banyak hal yang terjadi, mewarnai aktivitas kesaksian dan pelayanan dalam keseharian kita. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebagai kepala gereja, kita wujudkan dan kita lakukan. Sejalan dengan itu kita harus meminta tuntunan Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang rendah hati dalam melayani dalam bidang-bidang pekerjaan. Kita tidak menjadi sombong dan arogan, tetapi memiliki hati buat umat dan pelayan. Mari kita selalu bersyukur dan melihat dan menerima hasil karya pelayanan kita merupakan anugerah campuran Tuhan bagi kita. Biarlah kita terus
yang relevan untuk menjawab berbagai pergumulan bangsa dan negara. Dan juga akan berandal terus sebagai penolong. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita baca itu dalam Yohanes 14 ayat 23 hingga 29. Melalui firman ini kita perlu menyadari jika kekuatan untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus hanya berasal dari Roh Kudus. Dia pun yang membimbing gerejanya untuk melakukan misi dan pekerjaan Allah di dunia ini, termasuk jemaat Gereja Para.